saya terbaca di sana. Kata Nurcholish Madjid, pejabat itu mudah terkena penyakit. Kalau pemimpin tidak akan mudah terkena penyakit. Apa penyakit pejabat? Nurcholish Madjid menyatakan penyakit pejabat itu yang pertama pre-power syndrome. Pre-power syndrome. Kalau pemimpin tidak. Nah, gitu bedanya. Yang kedua in-power syndrome. Yang ketiga post, yang dikenal umum post-power syndrome. Itu penyakit pejabat. Kalau pemimpin, ia tidak akan terkena penyakit pre-power syndrome, in-power syndrome, dan post-power syndrome. Memimpin itu orang yang berada di depan dan diteladani, lalu ada makmum mengikuti. Sebab itu dia ada syarat-syarat sehingga bisa diterima oleh orang banyak. Kalau pejabat, dia punya kewenangan mengurus satu urusan, mengambil kebijakan dan keputusan, menjadi penguasa, karena dia punya kewenangan. Itu pejabat. Quran menggunakan istilah pejabat itu dengan bahasa ulil amri. Ulil amri, amri itu urusan. Ulil orang yang punya kewenangan terhadap urusan. Lalu biasanya menjadi bahasa umum, jamak dari amir itu umaro. Amir itu satu orang, Amirul Mukminin. Kalau umaro pejabat orang banyak. Biasanya kita mengenal bahasa ulama dan umaro. Ulama itu ulama itu jamak dari orang-orang alim, ulama. Umaro itu jamak dari amir. Jadi Quran menyebut pejabat itu ulil amri. Bahasa lengkapnya begini: ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Kata ulil, kata atinya hilang. Coba baca. Ati Allah wa atiur rasul wa atok saja. Atiknya hilang ketika ulil amri. Iya. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Kata-kata atiknya hilang. Itu mengandung makna bahwa kalau ada pejabat yang tidak layak untuk diteladani, tidak harus kita taati. Karena dia punya kewenangan. Jadi penyakit pejabat pertama itu salah satunya, kata Nurcholish Madjid, adalah ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Suap menyuap. Ini kita boleh berbeda pendapat, kan ini pandangan Nurcholish Madjid. Jadi karena jabatan itu adalah sesuatu yang memang punya fasilitas, punya status sosial, punya nilai-nilai yang lebih, itu ada kecenderungan jabatan itu menjadi sebuah status sosial. Maka itu bisa terjadi pejabat itu kalau ia tidak menjadi orang yang punya sifat-sifat tertentu, dia bisa menjadi kena penyakit pre-power syndrome. Ini bahasa umum kan Pak ya? Kita tidak menunjuk satu kasus-kasus kan, sehingga kalau itu menyinggung saya. Tidak, ini bahasa Quran, bahasa Quran. Yang kedua, nanti kita bicara pemimpin dan nanti Rasulullah SAW. Yang kedua, penyakit pejabat itu kalau sudah ia jadi pejabat, maka muncul penyakit kedua yang disebut dengan in-power syndrome. Bahasa Nurcholish ini. Saya lihat, tidak apa-apa, ini bahan kita tafakur saja, merenung saja, boleh, tidak setuju juga boleh.
Jadi ketika orang punya jabatan, orang itu bisa lupa diri. Karena fasilitas, karena materi, karena popularitas, status sosial, orientasinya arah itu semua. Apalagi tidak bersandar kepada Allah, tambah lagi sebagai amanah, tidak ada kaitan. Ini kan hasil jerih payah saya, ini kan karena lobby saya, ini kan karena partner saya, ini kan karena partai saya, ini kan karena dana saya, ini kan karena intelektual saya. Itu. Ketika ia jadi pejabat, muncul penyakit kedua, in-power syndrome. Nah, ini dicontohkan dalam Quran. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad jaa'a Musa bil bayinat fastakbaru fil ardi. Dalam Quran itu. Qarun, Fir'aun dan Haman. Itu kan orang-orang yang punya kekuasaan tuh. Qarun itu kalau sekarang itu kapitalis yang punya perusahaan besar, yang punya kekayaan, yang bisa membeli partai, kira-kira gitu, agak ekstrimnya. Karena punya uang, batu bara, batu akik, batu apa-apa dimiliki. Jadi modal besar bisa buat partai, malah bisa beli pasal hukum. Pasal hukum bisa diatur, Pak, mau berapa, sekian itu turun tuntutannya, mau tinggi jangan dibayar, macam-macam itu. Itu kata kapital, itu simbol Quran. Qarun wa Qarun wa Fir'aun. Fir'aun itu pejabat penguasa yang punya kekuasaan. Lalu Allah menyebut wa Qarun wa Fir'aun. Haman itu akademisi. Jadi akademisi, para ilmuwan yang sekuler, yang tidak cerdas secara spiritual, hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya dengan riset-riset ilmiahnya, tapi hampa spiritualnya, yang menyatakan agama itu tidak penting, agama itu hanya sekedar candu masyarakat, akhirat itu hanya sekedar ramalan, Tuhan adalah ciptaan orang beragama saja, Tuhan itu tidak ada. Semakin disebut Tuhan, jadi hantu dia bilang. itu Haman. Jadi Quran menyebut Haman itu akademisi, kelompok profesional, para pakar. Kemudian Fir'aun itu penguasa, Qarun itu kapitalis, pemilik modal besar-besar itu. Laqad jaa'a Musa bil bayinat. Musa datang mengingatkan itu, fastakbaru fil ardi, maka tiga kelompok elit itu istakbaro, lupa diri dia, lalu menjadi otoriter, anti kritik, membuat rekayasa kesan untuk merasa paling benar sendiri, orang lain selalu dijadikan pasal-pasal rekayasa membangun pencitraan orang lain salah dan seterusnya. Bahkan Musa bikin, kemudian kata Allah, nanti kelompok Qarun Fir'aun nama itu nanti dia tenggelamkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, pejabat dan penguasa itu akan mudah terkena penyakit post power syndrome. Ini umum. Ketika jabatan tidak ada lagi, pintu mobil tidak dibukakan, kacamata tidak lagi dibawakan, orang sudah tidak lagi menunggu. Dulu orang hormat ketika punya jabatan, sudah tidak ada jabatan, orang sudah punya. Lama-lama penyakit muncul, asam urat, asam Jawa, asam Kamal. Karena kan sudah tidak aktif lagi kan, orang sudah cukup, orang tidak butuh lagi. Dulu aja tuh sombong luar biasa, orang semakin antipati, muncul mengundang penyakit muncul, mulai penyakit ya, sampai pada tingkat S1 mulai stres, karena orang tidak butuh lagi. Dia merasa kehilangan, semakin merasa kehilangan semakin stres, semakin ditolak orang semakin stres. Dimana dia hadir orang tidak terima. Itu rumusnya kan, orang itu menjadi kecewa kalau ditolak, Pak.
Dan orang kecewa kalau merasa kehilangan jabatan, kehilangan harga diri, kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan orang, stres. Atau kita ditolak orang, kita hadir di sini, orang balik sini, kita sini, orang ini selalu ditolak, itu membuat stres. Jadi ketika sudah kehilangan jabatan, sudah mulai timbul penyakit. Pertama S1 stres, S2 di atas stres itu apa Pak? Penyakit ketiga itu kan semakin ditolak orang, semakin merasa kehilangan lagi, kehilangan popularitas, kehilangan harga diri, kehilangan jabatan, kehilangan gaji, kehilangan honor, kehilangan segala macam. Penyakit ketiga, habis stres, di ujung stres, stop dari segala kegiatan, alias dead. Itu pejabat, itu Lilambi. Tapi kalau pemimpin, enggak, dia tidak dibatasi jabatan, karena ia teladan, dia diikuti orang banyak, itu pemimpin. Ada jabatan atau tidak ada jabatan, ia menginspirasi, ia menjadi motivator orang lain, ia penggerak, pengenergi, ia memberikan semangat, ia menjadi penggerak dan ikuti orang. Itu pemimpin, sekalipun tidak harus dia pejabat, bisa menjadi pejabat dan bisa tidak menjadi pejabat, dia pemimpin.